Lagi-lagi netizen di Konoha mencium bau-bau kejanggalan, Pak. Yang pertama adalah waktu DPO itu diluncurkan, ciri-ciri khusus si Peggy ini adalah rambutnya keriting, Pak. Itu kenapa tiba-tiba lurus, Pak? Peggy, lu jujur sama gue, lu di smoothing atau pakai obat pelurus rambut? Nah, yang kedua, ini ditemui di Bandung. Bapak ini 8 tahun nih, Pak. Ternyata bocahnya ada di Bandung. Kenapa baru ketemu ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kemarin kabarnya Peron, Edi alias Peron ya gitu teman-teman, ditangkap di Bandung begitu. Tapi setelah ditangkap ternyata masih mencurigakan karena Peron ini fotonya berbeda ya dari tahun 2016 lalu sama yang sekarang. Salah satu tanda yang telah dibuatnya ternyata ada tindik di telinga. Dan sekarang hilang gitu teman-teman. Dan kalau melihat dari wajah yang sekarang ditangkap itu jauh-jauh berbeda ya teman-teman, sangat berbeda. Ini yang menjadi komentar para netizen jika kita lihat videonya ya. Siapa yang nggak percaya Egy yang ditangkap polisi kemarin itu Egy yang asli? Ayo ngaku siapa yang nggak percaya. Jadi guys, pada hari Selasa tanggal 21 Mei kemarin si Peggy alias si Peron dalang dari pembunuhan kasusnya Vina tertangkap di Bandung. Ketika ditangkap, si Peggy alias si Peron ini sedang menyamar menjadi buruh bangunan guys, yang rumahnya tuh nggak bagus gitu kan. Pasti kan pemikiran kalian, si Peggy itu berkelimangan harta, hidup berkecukupan dengan istrinya segala macam. Ternyata kalian salah guys. Lagi-lagi netizen di Konoha mencium bau-bau kejanggalan, Pak. Yang pertama adalah waktu DPO itu diluncurkan, ciri-ciri khusus si Peggy ini adalah rambutnya keriting, Pak. Itu kenapa tiba-tiba lurus, Pak? Peggy, lu jujur sama gue, lu di smoothing atau pakai obat pelurus rambut? Nah, yang kedua, ini ditemui di Bandung. Bapak ini 8 tahun nih, Pak. Ternyata bocahnya ada di Bandung. Kenapa baru ketemu ya, Pak? Saya pikir kan, netizen pikir gitu kan, bersembunyinya di Papua, ya kan, di semak-semak yang jauh di sana gitu kan. Pantes nggak ketemu gitu kan. Ternyata ketemunya di Bandung, Pak. Deket ya, Pak. Tapi ya, kok gue belum lihat video-video yang beredar tentang si Peggy ini pakai baju oranye, terus yang kayak dia ngadep belakang, di depannya ada polisi, terus polisinya ngejelasin kalau misalkan kayak konferensi pers gitu loh, kayak jelasin ini adalah si Peggy, ternyata motifnya gini, dia ketemu. Udah ada belum sih? Apa gue ketinggalan nih? Ya, semoga aja ini beneran Peggy yang memang dia adalah dalang dari pembunuhan Vina ya, bukan seseorang yang dijadikan Peggy dan dijadikan kambing hitam gitu ya. Ampun, semoga itu tidak benar ya guys. Ayo bisa yo netizen nyari 2 tersangka lagi DPO yang nggak ada mukanya itu, yuk bisa yuk. Sebenarnya posisi Bang Aib sendiri sebagai apa sih di pemeriksaan saksi ya? Kalau kejadian itu sebenarnya yang Bang Aib tahu itu seperti apa sih Bang? Yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ekstasi itu lewat. Oh, jadi ini yang namanya Bang Aib itu ya, yang disinggung sama Kang Deddy Mulyadi waktu menggali informasi dari si Saka Tatal itu bersama kuasa hukumnya si Nenek Tarwiyah ya guys ya. Coba kita dengar dulu ya kesaksiannya si pemuda ini katanya punya warung ya kebetulan. Oh, bukan warung, oh iya betul sih, di depan bengkel kacanya teman-teman. Coba kita lihat dulu ya. Terus langsung dilempari batu, di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, dan saya udah langsung pulang aja. Posisinya waktu itu Bang Aib di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Ya, di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya, terus korban itu berapa orang ya? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah, cukup banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor.
motor. Ya. Berarti sama yang para pelaku yang katanya 8 orang ini Bang Aib mengenal atau gimana? Dia mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak sama mereka? Nggak pernah. Tapi yang 8 orang ini apa emang bener-bener ada di di TKP waktu itu atau gimana? Bang Lia? Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orang. Di Ya, 8 orang ya teman-teman ya. Lumayan cocok sama apa yang di BAP itu ya. 8 orang ya. bisa dari kepolisian sendiri diminta keterangan itu sejak kapan? 2016. Nah terakhir kan kemarin saya sempat diminta keterangan tambahan tuh apa aja yang diberikan informasi ke polisi itu siapa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Jadi menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah tahu motornya? Ya, sebetulnya saya tahu motornya apa, smash. Oh si Peggy ini dulu motornya smash itu Ya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Nah kan ini sudah ada sinyal ya, titik terang ya dari waktu, ataukah mungkin Peggy ini sempat kabur ya ketika ada penangkapan gitu ya teman-teman ya. Katanya di waktu kejadian di TKP Peggy ini ada pas penangkapan Peggy nggak ada katanya. Oh, berarti kan sempat juga beredar tuh katanya korban ini kecelakaan ya. Itu bener nggak? Nah, tidak benar. Berarti kuasa hukum dari Saka Tatal ini mencoba menggiring opini ya teman-teman. Dia menggiring opini seakan-akan Eki dan Pina adalah korban murni kecelakaan jalan raya. Aduh, ini akan menimbulkan potensi masalah baru ya. Ini buat Saka Tatal ini sebaiknya berhati-hati sama kuasa hukumnya, karena kalau memberi kesaksian palsu juga nanti bakalan masuk lagi ke penjara. Bahkan sekarang sudah masuknya usianya sudah 20 tahun ke atas, jadi nanti hukum juga berubah ya, akan siap-siap masuk ke jurisdiksi besi lagi sesuai hukuman rekan-rekan narapidana yang lainnya seumur hidup ya teman-teman. Itu yang abang cerita tadi ya. Yang saya lihat. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Pina ini sebatas apa sih Bang? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Bisa tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Emang ada tongkrongan di Ya, Ini viral tewasnya kasus Pina di Cirebon ya. Pemuda asal Cikarang jadi saksi kunci. Katanya teman-teman, jadi mereka abang ini mengenal orang-orang termasuk pelaku-pelaku ini ya, DPO itu, sehingga ini adalah salah satu saksi kunci ya ketika di TKP teman-teman di 2016 lalu. Ini lumayan bisa dijadikan referensi oleh Bang Hotman Paris dan juga rekan-rekan untuk menggali terus informasi untuk mengusut tuntas untuk dapat menyelesaikan perkara ataupun musibah daripada keluarga almarhumah Vina ini.